Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indwi Sinaradianti, NIM 193209059 dari kelas akuntansi 4D. Pada video kali ini saya akan melanjutkan siklus akuntansi pada aplikasi Accurate V5. Baik, saya akan mulai. Saya akan membuka aplikasi Accurate-nya. Jadi ini sudah masuk pada tampilan ucapan selamat ini. Sekarang Anda sudah siap menggunakan Accurate. Maka saya klik lanjut atau selesai. Nah, kan akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya mengkoreksi pada neraca saldo klasik dengan cara klik laporan, daftar laporan, neraca buku besar, ini buku besar, neraca saldo klasik, klik 2 kali. Untuk pertanggalnya kita buat 30/11/2011. Parameter lain termasuk saldo 0, lalu klik OK. Nah, muncul tampilan neraca saldo klasik. Yang perlu dikoreksi yaitu pada bagian akun opening balance equity. Ini diklik 2 kali. Nah, ini muncul akun-akun yang seharusnya bukan di akun opening balance. Seharusnya di akun laba ditahan. Untuk menghapusnya atau menggantinya itu dilakukan dengan mengklik 2 kali. Lalu ini akun opening balance ini, agar cepat akun numbernya kita ganti laba ditahan, klik 2 kali, simpan dan tutup. Lalu klik perbaharui. Nah, untuk selanjutnya caranya juga begitu. Nah, jika sudah tampilan buku besar rinci pada akun opening balance equity-nya ini saldo debit kreditnya 0. Nah, seperti itu, langsung di close. Ini juga. Nah, ini untuk neraca saldo klasiknya cukup diklik perbaharui. Nah, untuk saldo atau totalnya debit kreditnya itu menjadi Rp543.650.000. Nah, begitu. Akun opening balance-nya juga 0. Nih, di sini. Oke, untuk selanjutnya masuk pada tahap proses tutup bulan. Nah, pada proses tutup bulan ini caranya dengan klik aktivitas, kemudian periodik, proses akhir bulan. Untuk yang ditutup pada kasus PT Stapi ini adalah bulan November. Untuk tahunnya diganti menjadi 2011, lalu tukar rupiah sudah benar, lalu klik OK. Nah, ini proses akhir bulan telah selesai. Lalu klik OK. Selanjutnya, penginputan data transaksi. Di sini saya sudah menyiapkan modul praktiknya dari PT Stapi. Ini ada bukti transaksi atau data transaksinya. Mari kita masuk untuk penginputan data transaksi. Yang pertama, pembelian kredit. Pembelian kredit di sini tertera itu dari PT Kinibalu. Untuk pembelian kredit itu berarti kita membuat faktur pembelian. Klik aktivitas, pembelian, faktur pembelian. Nah, ini akan muncul purchase invoice atau kalau di sini faktur pembelian. Untuk vendornya itu nama pemasok. Nah, pemasoknya tadi kan PT Kinibalu. Nah, di sini from nomor ini biarkan saja. Invoice-nya kita lihat pada modulnya yaitu 01 PJ. 01 garing PJ. Untuk
date-nya 5 Desember. Ini juga sama. Untuk terminnya ini net 30. Maka terms di sini diganti net 30. Untuk barangnya tadi P1, P001 2 unit 9.100.000, 2 unit 9.100.000. Tidak, selanjutnya diklik enter saja. Ada P003 Suzuki Shogun, ini juga 2 unit, harganya 9.900.000. Nah, ini kan sudah terinput sendiri, teman-teman. Lalu karena di bukti transaksinya kan ada biaya kirim. Nah, untuk penginputan biaya kirimnya yaitu dengan klik beban di sini akan muncul akun number, beban pengiriman, beban angkut pembelian. Di sini amount-nya sesuai dengan buktinya 250.000. Ada alokasi barang dicentang. Lalu klik simpan dan tutup kalau sudah ini beban angkut pembeliannya. Oke, untuk selanjutnya penjualan tunai. Data transaksi yang kedua, penjualan tunai. Untuk penginputan penjualan tunai itu dengan klik aktivitas penjualan, faktur penjualan. Nah, akan muncul sales invoice. Untuk pelanggannya diinput ini pelanggannya PT Bintang. Ini PT Bintang. Oke, invoice numbernya atau nomor fakturnya sesuai dengan modulnya 2FPJ 02/FPJ. Untuk tanggalnya 10 Desember. 10 Desember. Ini juga sama. COD, terminnya COD ya sama. Lalu untuk penginputan barangnya itu hampir sama dengan yang pembelian kredit tadi. Sini Honda Supra 4, Suzuki Honda Supranya 4. Lalu ada Suzuki Smash 2. Suzuki Smash 2 GTY-nya. Oke. Kalau sudah mengisi nomor FP 010 011 0058. Ini sama. Lalu nah, ini kan karena di faktur penjualan penjualan tunai ini kan ada biaya kirimnya, maka penginputan biaya kirimnya itu dengan memasukkan di frag-nya 1.500.000, di enter, lalu akan muncul akun biaya kirim atau beban kirimnya. Ini beban luar usaha, mimpi utang dagang, betul. Lalu klik bayar. Kenapa kok bayar? Karena ini penjualan tunai, bukan penjualan kredit. Lalu klik bayar. Nah, muncul customer receipt. Setelah muncul customer receipt begini, langkah selanjutnya yaitu dengan koreksinya form 0 diganti 02 FJP. Payment date-nya juga diganti 10/12/11. Lalu Bank Mandiri untuk cek date-nya juga sama 10/12/11. Nah, selanjutnya ini kan sudah otomatis tercentang begini. Lalu ini di amount, cek amount-nya juga. Setelah itu klik simpan dan tutup. Nah, sudah. Nah, setelah diklik simpan dan tutup, ini ada tulisan paid. Paid ini berarti sudah terbayar. Maka penjualan tadi itu bisa disebut dengan penjualan tunai. Simpan dan tutup juga. Kita masuk ke penerimaan piutang dagang. Nah, pada penerimaan piutang dagang ini ada bukti kas masuk. Mari kita input saja, yaitu dengan aktivitas penjualan, lalu penerimaan penjualan, karena kita menerima uang dari hasil penjualan kita. Nah,
jangan lupa ini customernya PT Matahari begini. Nah, formulirnya nomornya berapa ini? 02 BKM 02 BKM. Nah, payment date-nya 15 Desember 15 12 11. Cek nomornya nggak usah diisi, tanggal ceknya atau cek date-nya itu sama 15 12 11. Terus ini bayar, jangan lupa dicentang, lalu klik amount-nya ini 20 juta, lalu klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya pelunasan hutang dagang. Pada pelunasan hutang dagang, untuk penginputannya yaitu dengan klik aktivitas pembelian, lalu pembayaran pembelian, karena pelunasan hutang dagang. Untuk vendornya CV Merapi, pembayaran pembelian, betul, lalu tanggalnya 20 12 11. Lalu tanggal ceknya jangan lupa 20 12 11 begini, lalu di klik bayar. Nah, ini otomatis ya, cek amount-nya, setelah itu simpan dan tutup, jangan lupa. Nah, sudah selesai. Selanjutnya yang kelima, pembayaran beban. Untuk penginputan pembayaran beban yaitu dengan klik aktivitas kas dan bank, lalu pembayaran. Nah, paid from berarti dibayar dari mana? Dari Bank Mandiri. Vouchernya nomor 02 BKK 02 BKK. Nah, selanjutnya untuk tanggalnya 20 Desember sama 20 Desember. Nah, untuk pada pembayaran beban ini akunnya tadi apa ya? Rekening telepon dan listrik ya. Rekening telepon, maka di sini hutang beban. Nah, ini muncul hutang beban, amount-nya 2.500.000. Gini sudah ini. Nah, 2.500.000. Itu sama saja sebenarnya, ini diklik dahulu atau diisikan di sebelah sini dulu juga bisa. Nah, selanjutnya simpan dan tutup. Maaf karena saya tadi lupa tidak memasukkan deskripsinya, jadi saya akan mengedit bukti transaksi yang tadi, yaitu dengan mengeklik buku bank, lalu ini darinya ini saya ganti 01/01/2011. Tadi saya pembayaran, nah ini saya klik 2 kali, saya edit di sini. Memonya tadi seharusnya bayar rekening beban listrik dan telepon bulan November 2011. Nah, begini ya teman-teman, lalu simpan dan tutup. Nah, setelah diedit, diperbarui, nah ini sudah muncul begini. Jadi itu kalau untuk mengoreksi, karena saya tadi lupa, nah di close saja. Lalu selanjutnya masuk ke pembayaran beban juga. Untuk pembayaran beban juga, ini kan karena sama, lalu saya langsung masuk ke penjelajah ini ya. Ini pembayaran paid from Bank Mandiri, vouchernya 03 BKK sudah otomatis terisi, date-nya ini 22 12 11. Untuk memonya saya tidak lupa, bayar iklan Kompas, amount-nya berapa tadi? 2.500.000 sama. Untuk akunnya beban pemasaran, beban nih, klik 2 kali, ini sudah. Oh iya, untuk paymentnya ini diterima ke siapa? Ke agensi. Simpan dan tutup. Oke, tadi belum saya ganti ya. Rekening koran ini paymentnya seharusnya ke Telkom sama PLN. Telkom PLN. Nah, begini. Nah, ini sudah. Selanjutnya data penyesuaian. Untuk data penyesuaian caranya yaitu dengan kita klik aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum.
lalu voucher nomornya 0101-BM, date-nya ini pada tanggal, karena bukti memorial, data penyesuaian itu pasti tanggalnya 31 Desember ini 2011. Untuk deskripsinya itu saya tuliskan penyesuaian. Nah, tadi lalu beban sewa. Mana beban sewa? Ini dia. Lalu tadi beban sewanya kan 3.600.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Ini kan pasangannya otomatis ya, ini 3.600.000. Lalu klik simpan dan tutup. Nah, setelah itu mencetak. Nah, cara mencetaknya yaitu dengan klik daftar daftar laporan, lalu laba rugi standar ya, di laporan keuangan laba rugi standar. Nah, untuk dari 01/01/2011 sampai dengan 31/12/11. Untuk parameter lainnya itu hanya total, betul, tampilan induk, anak, jumlah induk, lalu klik OK. Muncul laba rugi standar seperti berikut ini. Nah, begitu teman-teman untuk video dari siklus akuntansinya tadi sudah selesai sampai dengan cetak laporan keuangan. Untuk selanjutnya itu kita membuat formulir atau faktur seperti itu dengan nama kita sendiri. Itu, mari kita buat. Nah, untuk membuat formulir baru, maka langkahnya yaitu persiapan rancangan formulir. Nah, ini saya akan membuat rancangan formulirnya faktur penjualan. Ini saya tambah baru, rancangan baru. Nama rancangannya saya kasih huruf besar, faktur penjualan. Tipe rancangannya faktur penjualan. Ini saya menggunakan yang A5 form ini. Lalu saya klik OK. Muncul tampilan seperti ini. Judulnya saya ganti faktur penjualan. Ini saya biarkan saja. Lalu ini kepala tambahnya biarkan, datanya biarkan, kakinya ya, akun beban kirim, info perusahaan. Karena ketentuannya memakai logo, maka saya kasih foto saya sendiri. Ini saya centang, ambil logo. Ini ada foto saya, open. Lalu untuk desainnya, nah ini tinggal disesuaikan. Karena terlalu besar, saya kecilkan ukurannya. Sederhana saja membuatnya, bold. Nah, sudah selesai, lalu klik simpan. Nah, ketentuannya nama perusahaannya sendiri, maka ini saya close. Di persiapan info perusahaannya saya ganti nama saya sendiri. Ini alamat rumah saya. Lalu diklik OK. Untuk melihatnya maka membuat transaksi, contoh transaksi. Ini faktur penjualan. Ini di ngapur saja, NPWC, itemnya juga ngapur saja. Jika sudah, jangan lupa ini diganti setelah yang kita buat tadi, faktur penjualan. Kita lihat previewnya. Nah, sudah jadi.
Nah, seperti ini. Voice date. Ini foto saya sendiri, lalu namanya sudah ganti, desainnya juga di close. Nah, seperti ini. Ya, udah jadi begitu. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.